Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran matematika ya, dimana pekan lalu kita sudah belajar mengenai nama bilangan, lambang, kemudian membandingkan dan juga mengurutkan bilangan dari yang terbesar maupun yang terkecil. Sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan bilangan 3 angka. Oke, yang ada di buku paket teman-teman halaman 28. Nah, di sini kita ada berbagai cara untuk melakukan penjumlahan bilangan 3 angka. Nah, yang harus kalian tahu lebih dahulu ialah mengenai bilangan 3 angka ini di mana terdapat 3 angka ya. Nah, 3 angka ini memiliki tempat ratusan, puluhan, dan juga satuan. Kita langsung masuk saja ya pada contoh soal. Di sini nomor 1 ada bilangan 224 yang bisa kita baca yaitu 224 ditambah 141. Kemudian kedua bilangan ini kita uraikan menjadi ratusan, puluhan, dan juga satuan. Untuk bilangan yang pertama 224 di mana ratusannya adalah terdapat angka 200. Kemudian puluhannya terdapat angka 2 yang berarti 20. Dan satuannya adalah angka 4. Oke, kemudian bilangan yang berikutnya pun sama kita uraikan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan didapat 140 dengan 1. Nah, kemudian setelah itu kalian jumlahkan. Dimana untuk menjumlahkannya adalah seperti biasa di bagian belakang angka dulu, di bagian satuannya kita jumlahkan. Dimana 4 ditambah 1 yaitu 5. Kemudian untuk puluhannya 20 ditambah 40 hasilnya 60. Kemudian yang terakhir kita melakukan penjumlahan pada ratusan yaitu 200 ditambah 100 hasilnya adalah 300. Nah, didapat untuk cara bersusun pendeknya ialah 224 dengan 141. Ingat ya, penulisan dalam penjumlahan ini harus sejajar di mana ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan juga satuan dengan satuan. Nah, untuk menghitungnya sama ya, jika kalian sudah menulis soalnya, kemudian kalian hitung penjumlahannya, di mana dimulai dari satuan yaitu 4 tambah 1 5, 2 ditambah 4 6, 2 ditambah 1 3. Nah, didapat hasilnya kalau kita baca angka 3, 6, dan 5 ini yaitu 365. Sama kan dengan yang sebelahnya dengan cara panjang? Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh soal yang nomor 1 di halaman 29. Nah, di mana di nomor 1 ini sudah disediakan blok-bloknya ya. Kita tinggal menghitung atau menuliskan. Yang pertama di sini untuk blok ratusan. Ada berapa keping di sini? 1, 2, 3. Ada 3 keping blok ratusan yang berarti kalau 300-an berarti hasilnya menjadi 300. Kita tulis di sini 300. Selanjutnya di sebelahnya blok puluhan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 puluhan berarti lambangnya adalah 50. Kemudian sekarang satuannya. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis di sini 6. Selanjutnya untuk blok yang berikutnya kita tulis lagi di bawahnya sini. Ada berapa keping? 1, 2, 3. Ada 3 keping. Kemudian kita tulis menjadi 300. Selanjutnya untuk yang puluhannya juga ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom ratusan puluhan. Jadi yang berarti 30. Kemudian satuannya yang terakhir ada berapa? 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 6 ditambah 3 yang hasilnya adalah 9. Kemudian untuk kolom puluhan 50 ditambah 30 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 80.
Selanjutnya, blok yang ratusan atau kolom ratusan di mana 300 ditambah 300. 3 tambah 3 berapa teman-teman? Oke, 6. Hasilnya adalah 600. Selanjutnya, jika sudah menyusun panjang seperti ini, di sini disediakan kotak, kolom ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalian disuruh memindahkan bilangan yang bersusun panjang ini, di mana untuk yang pertama, bilangan pertama ini kita tulis di sini yang pertama. Ada 300. Untuk ratusan berarti ada angka 3. Kemudian untuk puluhannya berapa di sini? 50. Berarti kita tuliskan angka 5. Selanjutnya satuannya adalah 6. Kemudian untuk bilangan yang kedua, ini tadi bilangan pertama, ini untuk bilangan kedua ya penempatannya. Yang pertama ratusannya ada 300, berarti 300 untuk ratusan adalah angka 3. Selanjutnya untuk bilangan puluhan yang berarti 30, di sini kita tulis jadi angka 3. Kenapa 3? Karena 30 ya. Kemudian satuannya adalah 3. Setelah itu kita jumlah 6 ditambah 3. Ingat, untuk menghitung penjumlahan maupun pengurangan selalu di bagian satuan dulu ya, yang paling belakang ya. 6 tambah 3, 9. 5 ditambah 3, 8. 3 ditambah 3, 6. Maka didapat bilangannya 689. Kalau kita baca menjadi 689. Sama kan hasilnya teman-teman? Oke, nanti untuk yang nomor 2-nya teman-teman bisa lanjutkan ya. Sekarang kita lanjut yuk, dimana kita akan menyelesaikan penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, di sini menggunakan cara bersusun panjang. Ada juga cara bersusun pendek di buku paket kalian ya, halaman 30. Untuk cara bersusun panjang, kita langsung saja di contoh soalnya. Ada bilangan 135 ditambah 150. Kalian harus ada langkah-langkahnya yang diketahui untuk menghitung bersusun panjang, di mana langkah yang pertama kalian harus menuliskan masing-masing bilangan dalam bentuk panjang. Jadi bilangan yang tadinya pendek, yang hanya angka saja 135 dengan 150 ini kita pecah, kita jabarkan menjadi ratusan, puluhan, dan juga satuan. Seperti ini nanti penulisannya ya, di mana bilangan 135 ditambah 150 untuk bersusun panjang seperti ini. Kemudian dipisah dulu, 135 yang berarti 100 ditambah 30 ditambah satuannya 5. Ya, nanti kalian bisa lihat di buku paketnya ya. Kemudian untuk 150 yang berarti di sini angka satunya adalah 100. Ditambah berapa puluhannya? 50. Dan ditambah satuannya adalah sini angka 0 atau 0. Didapat seperti ini. Kalau kalian sudah menjabarkan, memecahkan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan, selanjutnya kalian menghitung dimulai dari satuannya terlebih dahulu. Dimana di sini 5 ditambah 0 hasilnya 5. 30 ditambah 50 hasilnya 80. Kemudian 100 ditambah 100 hasilnya 200. Nah, kemudian 200 ditambah 80 dan ditambah 5 ini kita tuliskan menjadi 200-nya adalah 2, 80-nya adalah 8, sedangkan satuannya 5 tetap 5. Sehingga didapat penulisannya seperti ini menjadi 285. Oke? Nah, nanti latihan soalnya di 31 ya. Bu Rini contohkan satu dulu ya, dimana di sini untuk yang nomor 1 sampai nomor 5 puluhan dengan satuan. Kemudian untuk nomor 6 sampai 10 adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Bu Rini kasih contoh untuk yang puluhan dan satuan. Di sini ada angka 11, kita pecah menjadi 2, yaitu puluhannya 1 menjadi puluhan 10. Kemudian satu angka di belakang adalah satuan, yaitu 1.
Selanjutnya di sini ada bilangan 34. Kita tulis atau kita pecah di sampingnya. Di mana 3-nya ini adalah yang berarti puluhan, berarti 30. 4-nya adalah satuan, berarti 4. Setelah itu selanjutnya tinggal menghitung satuan-satuan, puluhan dengan puluhan. 1 ditambah 4 adalah 5. 10 ditambah 30 adalah 40. Nah, kita dapat hasilnya 40 ditambah 5 adalah 45. Oke, seperti itu ya. Untuk ratusannya pun sama ya, seperti yang contoh tadi. Di sini 106 dengan 303. Di mana angka 1 ini meliputi ratusan, berarti kita tulis 100. Untuk nolnya puluhan, kita tulis saja di sini 0. Kemudian nolnya 2 ya. Oke. Kemudian 6-nya adalah satuan, kita tulis di sini 6. Oke, selanjutnya angka 303, di mana 3-nya ini adalah ratusan, yang berarti 300. 0-nya adalah puluhan, kemudian 3-nya adalah satuan. Oke, kalau sudah, sekarang kita jumlahkan, di mana 6 ditambah 3 adalah 9. Ini kosong untuk puluhan, ditambah kosong juga untuk puluhan, hasilnya tetap kosong ya, tapi kita tulisnya di sini hanya satu saja kosongnya. Kemudian dilanjut ratusannya 100 ditambah 300. 1 tambah 3 4, yang berarti 400. Kemudian kita tuliskan ke dalam bilangan 400 ditambah kosong ditambah 9. 4 kita tulis di sini, 400-nya kita tulis angka 4 ya. Kemudian kosongnya untuk satuan kita tulis di sini kosong, dan kosongnya untuk puluhan kita tulis di sini puluhan, mewakili puluhan ya kosongnya. Kemudian yang terakhir satuannya 9 kita tulis di sini. Jadi hasilnya didapat 400 ditambah kosong ditambah 9, hasilnya 409. Oke, itu saja ya penjelasan singkat Guru ini mengenai penjumlahan dan juga penjumlahan tanpa menyimpan. Oke, semangat belajar di rumah. Semoga apa yang sudah Guru ini berikan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.